Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum Apeknas dan Bapak narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Selamat pagi, silakan Mbak. Selamat pagi Bapak. Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Jumat 10 April 2026 dengan tema Kerjasama Pemerintah, Badan Usaha KPBU dalam membangun infrastruktur atau konstruksi. Perkenalkan, saya Maharani yang akan membantu jalan acara webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Apeknas, Bapak narasumber, serta peserta dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Baik, kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, selaku Ketua Umum Apeknas. Selanjutnya yang terhormat, narasumber kita pada pagi Selamat hari pagi. ini, Ya. Bapak Insinyur Bambang Trisukmono MM, selaku Ketua Umum DPP IALKI, serta peserta webinar pada hari ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR sudah bersedia hadir dalam webinar pada hari ini, dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pagi ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan dengan mendengarkan mars dari Apeknas. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin kami persilakan untuk memutarkan videonya.
Maju majulah jasa konstruksi Indonesia hebat hebatlah Apenas 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 sejahtera Apenas 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 untuk Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot selaku Ketua Umum dari Apeknas. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di program webinar Apeknas. Dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang. Beliau adalah guru besar kami di dunia konstruksi. Dan kami berharap di dalam usia senja beliau semakin sehat. Dan Bapak Ibu, untuk informasi terkait nanti Pak Bambang selesai presentasi, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ditulis di chatting room, dikarenakan eh, kesehatan pendengaran Pak Bambang agak kurang, sehingga boleh ditulis di dalam chatting room Bapak Ibu ya. Eh, Kami sangat menghargai Pak Bambang sebagai senior kami di dunia jasa konstruksi. Beliau pensiunan dari eh, Kementerian PUPR, ya, sehingga beliau adalah soko guru kami di dunia jasa konstruksi, dan saat ini beliau juga berbagai asosiasi, baik itu asosiasi SDM, sumber daya manusia di bidang konstruksi, yakni Astaki, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi, dan juga asosiasi para asesor, ya, sehingga kami sangat melihat eh, semangat yang luar biasa dalam diri dan sosok Pak Bambang. Dan ini bagi kita untuk generasi muda, kita harus senantiasa semangat, apapun kekurangan kita, apapun keadaan kita senantiasa semangat untuk berkarya. Ini contohnya Pak Bambang, dalam usia senjanya beliau, beliau tidak mau berdiam diri, beliau tetap terus berkarya untuk kemajuan dunia konstruksi. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang kami ucapkan. Dan berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, bila mana boleh hadir di acara kami, eh, boleh memberikan masukan atau saran kepada kami nantinya. Begitu juga dengan perwakilan Kementerian PU, Pekerjaan Umum, maupun Kementerian PKP. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan dukungan kepada APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Bapak Ibu sekalian, APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, berdiri 2008 dan saat ini eh, menuju usia hampir sweet 17 ya Bapak Ibu. Sehingga di dalam usia sweet 17-nya APENAS alhamdulillah di 2023 silam telah mendapatkan akreditasi ya. Jadi banyak asosiasi yang belum terakreditasi dan alhamdulillah puji Tuhan APENAS sudah mendapatkan akreditasi, sehingga saat ini juga kami APENAS sedang berbenah diri untuk mendirikan LSBU, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, yang sudah eh, diluluskan juga oleh LPJK untuk pendiriannya. Sehingga nanti pada saat LSBU Apenas sudah beroperasi, maka eh, kita akan bisa memastikan seluruh biaya-biaya ya pengurusan eh, sertifikat badan usaha akan semakin kompetitif untuk para kontraktor di Indonesia. Berikutnya pencapaian-pencapaian Apenas juga, saat ini Apenas
eh, sudah membangun kerjasama dengan ISOSpace ya, isospace.id terkait ISO Management System ya, sertifikasi manajemen sistem dan eh, khusus untuk anggota PENAS kita beri biaya ya, sertifikasi ISO 9001 dengan plus manajemen sistemnya. Khusus anggota PNAS per hari ini kita akan berikan 10 juta untuk ISO 9001 dan ISO 37001. Nanti bisa dihubungi Ibu Christina sebagai pimpinan daripada isospace.id. Berikutnya, Apenas juga dalam waktu dekat di bulan April ini, di tanggal 15 ke depan ya, Bapak Ibu, kami akan meluncing melalui aplikasi Play Store, App Store, itu nanti bisa di-download RAB Konstruksi, ya, RAB Konstruksi. Jadi Bapak Ibu yang mau eh, memiliki software atau soft copy ataupun apa namanya kita akan meluncing RAB Konstruksi. Itu RAB Konstruksi ada bisa di-download di aplikasi Play Store. Berikutnya Bapak Ibu, untuk meningkatkan kinerja para anggota kita, khususnya anggota-anggota luar biasa APENAS, ya, baik itu foreign company, perusahaan-perusahaan dari luar negeri, eh, salah satunya adalah kontraktor manufacturing konstruksi dari Vietnam, ya, dari Vietnam, Seiko, eh, PT Seiko, dan sudah ada di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Nanti eh, Mbak Rani, tolong diputar nanti company profile PT Seiko, sehingga Bapak Ibu yang memiliki proyek-proyek namun terbatas di pembiayaan, maka bisa menghubungi Apenas untuk dicarikan solusi pembiayaan melalui Seiko, ya. Jadi boleh joint operation, boleh juga melalui kerjasama dengan Seiko Vietnam. Eh, Mbak Rani nanti coba ditampilin yang pertama video ISOSpace, yang kedua video Seiko, ya. Eh, Kemudian Ibu yang untuk acara webinar terkait PKBU, eh, proyek-proyek strategis dari pemerintah melalui perjanjian kerjasama badan usaha antara pemerintah dengan private sector, sehingga Bapak Ibu mendapatkan pencerahan yang sangat baik dari Pak Bambang nantinya. Silakan diberikan pertanyaan, ditulis di chatting group Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap Bapak Ibu mengikuti webinar ini dengan bahagia dan semoga senantiasa kita diberi kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekali lagi masih suasana eh, halal bihalal, kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tak ada gading yang tak retak. Semoga apa yang Apenas hadirkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya jasa konstruksi. Dan terakhir, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwasanya setiap webinar Apenas itu bisa menjadi KUM, ya, nilai KUM atau PKB, ya. Eh, Apa namanya, PKB, keprofesian berkelanjutan, ya. Jadi ini bisa dapat nilai Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang mau mendapatkan nilai KUM bagi para dosen, bagi para PNS, bagi para SKK khususnya, ya, para ahli SKA atau SKT ataupun ahli SKK, ya, ataupun sertifikat kompetensi lainnya, boleh mendapatkan sertifikat APNAS dengan mengisi daftar hadir hari ini. Daftar hadir hari ini. Dan satu hal Bapak Ibu, eh, sistem APNAS terkait sertifikat itu sudah digital, sehingga Bapak Ibu wajib mengisi daftar hadir dan automatically dilampirkan email di dalam informasi itu, maka Bapak Ibu akan automatically mendapatkan reply sertifikatnya. Jadi nggak perlu dihubungin ke ke apa namanya sekretariat kami,
eh, terkait sertifikat, maka setiap Bapak Ibu mengisi absen kehadiran hari ini ya, hari ini setiap hari ini, jadi setiap webinar Bapak isi daftar hadir, maka automatically akan di-reply sama sistem APNAS ya untuk sertifikatnya. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir agar dapat sertifikat secara free, secara cuma-cuma. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali Mbak Rani diputar ISOSpace dan Seiko Kompro ya, company profile. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memutarkan video ISOSpace dan Kompro dari Seiko. Kepada admin, dipersilakan. Selamat datang di ISOSpace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISOSpace. Kunjungi kami sekarang. Ya, Mbak Rani, mungkin dari Seiko, Bapak Ibu, ada yang hadir? Mewakili dari Seiko P6, Mr. Dennis? Atau Pak Boyke ya? Pak Boy, mewakili sedikit speech, monggo Pak. Pak Dennis hadir? Pak Boy? Halo Mr. Dennis, good morning. Pak Denis hari ini, halo, Ya, mohon maaf, Pak, Pak Denis hari ini berhalangan oke. untuk bisa Dari hadir. sedikit perwakilan dari Seiko Indonesia, Pak Boy, silakan sedikit speech. Baik, terima kasih. Tidak mempersiapkan sebetulnya, tetapi baiklah, saya izin tapi off cam karena sedang di tempat lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Perkenalkan kami dari Seiko Mandiri Indonesia yang merupakan bagian dari Seiko Vietnam GSC, sebuah perusahaan infrastruktur baja yang sudah berdiri sekitar selama 3 dekade, yang memiliki berbagai proyek-proyek di wilayah ASEAN terutama. Izinkan kami memperkenalkan sedikit bahwa saat ini Seiko Mandiri Indonesia sudah ada di Indonesia. Kami ada sejak 2023. Alhamdulillah, tentunya ini adalah sebuah learning curve buat kami untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian semua atas kebaikan dan support dari Pak Fandi ini. Kami saat ini bisa diberikan akses lebih besar dan jauh bagaimana kita bisa memasuki segmentasi market di Indonesia. Kami terbuka, silakan pelajari, nanti mungkin ada profil yang akan kami juga sampaikan. Website kami ada di seiko.vn atau seiko.id. Silakan dipelajari Bapak Ibu sekalian. Kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai bentuk kerjasama, kolaborasi, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini adalah sebagai awal kami untuk kami bisa
belajar dan bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam membangun Indonesia dengan lebih baik. Tentunya Vietnam juga sebagai sahabat baik Indonesia sejak lama ingin memiliki kontribusi yang tidak kalah dengan teman-teman yang lain. Oleh karena itu, kami izin diberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama dan diberikan peluang-peluang dan diberikan arahan tentunya oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian sementara Pak Fandi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Boy. Mohon disampaikan salam kami dari PENAS kepada pimpinan Seiko di Vietnam. Dan Siap, semoga terima kasih. proyek-proyek berikutnya akan dapat berkolaborasi dengan Seiko Vietnam. Bapak Ibu silakan khusus untuk Seiko ya. Bagaimana admin sudah ready untuk company pro-nya? Silakan Pak. diputar. Oke, baik. Thousands of projects spanning across continents. Millions of tons of structural steel. Tens of millions square meters of roofing and wall panels, and tens of millions of liters of industrial paint. These impressive figures are the culmination of over 2 decades of dedication and innovation. For more than 20 years, Seiko has proudly infused its high-quality steel into projects across continents. Beyond the mere numbers, these figures represent a remarkable growth story, historical milestones that lay the foundation for flourishing. The foundation of Seiko's sustainable growth lies in the unwavering strength of its people and products. Seiko brings clients' visions to life, transforming drawings into tangible structures across diverse industries and sectors. Seiko's 4 modern steel structure manufacturing plants adhere to stringent domestic and international standards, producing tens of millions tons of steel structures annually alongside ancillary products such as roofing and wall panels, SP deck, industrial paints. Nearly 1,000 dedicated employees in the Seiko home confidently provides comprehensive solutions from consultation, design, fabrication, and installation. Upholding the spirit of perseverance and innovation in every project, we always demand perfection in every detail. Creativity, sustainability, professionalism are the unwavering principles that guide Seiko's every action. With Seiko, wherever there's a dream, there's success. Our journey of growth is far from over, as we believe that creativity and dedication will propel Seiko to become a global symbol of quality. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom,
Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Oke, baik kepada Bapak Ibu yang masih belum on cam, dimohon untuk bisa on kamera terlebih dahulu Bapak Ibu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, baik. Standby kamera, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil slide. Slide pertama. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton di YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang akan kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami dari Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon untuk dapat follow channel WhatsApp Apeknas di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, serta event terkini. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Baik, kepada Bapak narasumber, Bapak Bambang, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Terdengar suara saya ya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih salam buat Pak Fandi, Ketua Umum Apeknas yang hadir, teman saya, dan ada Bu Farah juga sini, dan Pak Boyke dan lain-lain. Dan penghargaan bagi yang hadir mengikuti webinar ini. Ya. Pernah kami sampaikan bahwa kita akan membawa topik yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha masyarakat dalam penyediaan infrastruktur. Ya. Topik ini adalah sebagai antisipasi atau tindak lanjut dari kebijakan tentang efisiensi anggaran. Dengan kebijakan efisiensi anggaran ini tentunya pembangunan biaya untuk pembangunan baik itu pemerintah pusat, APBN, pemerintah daerah, APBD akan berkurang. Namun di lain pihak pembangunan infrastruktur harus berlanjut karena ini untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi yang untuk kebutuhan vital ya, seperti air minum, irigasi, dan lain-lain. Baik, saya share dulu materinya. Ya. Bentar, baik. Ya. Aduh, ya share dulu. Ya, kelihatan ya. Ya. Ya, jadi ini adalah topiknya kerjasama antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur. Ada 6 materi yang akan kami sampaikan ya ini. Jadi pertama nanti pengantar, kemudian skema dan mekanisme KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha.
kemudian KPBU penyediaan infrastruktur sumber daya air, KPBU bidang jalan jembatan, dan KPBU bidang prasarana permukiman. Kemudian kita simpulkan dan kita tutup. Demikian materi yang akan kami sampaikan. Baik Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita mulai dari yang pertama adalah pengantar. Ya. Sebagai pengantar saya berikan pengertiannya apa itu KPBU. Ya, KPBU adalah kerjasama dengan tujuan mendorong partisipasi badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Itu tujuannya. Tentunya akan mendapatkan infrastruktur yang tetap berkualitas dan tepat waktu. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, ya. Seperti tadi kami sampaikan yang apalagi yang vital ya, kayak irigasi, air minum dan melalui kerjasama KPBU. Ya, ini ada bagaimana tata cara perencanaannya, bagaimana penyediaannya, transaksinya, dan bagaimana mengelola aset. Itu pengertiannya. Nah, ini apa yang kita usahakan ini ada dasar hukumnya, ya, bukan ngarang, tapi ada amanat, ya. Ini dasar hukumnya yang pertama Peraturan Presiden Nomor 38 2015 itu di situ mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Ya, kedua ada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas Nomor 2 Tahun 20. Ini perubahan nomor 4. Di situ diatur tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Jadi sudah diatur. Dan ada pelaksanaannya adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP ya nomor 29 tahun 2018. Ini diatur bagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana pembiayaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atas prakarsa menteri atau ketua lembaga atau kepala daerah mengenai korporasi kerjasama. Ini ada sebelumnya. Nah, saya akan sampai pada apa tujuan dari KPBU. Ya, tujuan KPBU pertama adalah mencukupi kebutuhan pendanaan. Ya, bagaimana secara berkelanjutan dan mengerahkan dana swasta. Ya, ini termasuk para pengusaha jasa konstruksi. Ya. Dan yang kedua mewujudkan penyediaan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat. Ya, tentunya infrastruktur tetap berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu dari sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan iklim yang investasi yang kondusif. Ya, artinya apa? Mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Nah, usaha yang sehat itu tentunya pengusaha dapat keuntungan yang memadai, bermanfaat bagi masyarakat, dan sebagai pengembangan usaha. Itu saya kira usaha yang sehat. Dan menggunakan prinsip pengguna wajib membayar. Jadi yang memanfaatkan ini seperti irigasi, air minum tentunya wajib membayar atas pelayanan yang diterima dengan mempertimbangkan kemampuan membayar. Nah, misalnya untuk jalan tol itu bayar, air bersih atau air minum itu membayar masyarakat karena menerima manfaat. Dan yang kelima, memberikan kepastian pengambilan investasi. Jadi ada mekanisme pembayaran secara berkala, bisa melalui APBN, APBD, atau dari pemerintah ke swasta, bisa angsuran dari pemerintah, bisa dari masyarakat atau pengguna. Ini sebagai pengantar. Nah, saya akan sampai pada bagaimana skema dan mekanisme KPBU. Ya, bagaimana skema dan mekanisme. Ini beberapa skema yang bisa kami usulkan. Ya, skema pertama adalah kontrak operasi dan pemeliharaan. Jadi
badan usaha mengoperasikan aset milik pemerintah. Bisa instalasi air bersih, air limbah dalam jangka waktu tertentu. Tadi kepemilikan aset tetap pada pemerintah. Jadi infrastrukturnya sudah ada, sudah dibangun oleh pemerintah, tinggal badan usaha melakukan operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu. Ini yang kedua. Kedua, pembiayaan pembangunan. Nah, pembiayaan pembangunan ini badan usaha mampu membangun aset dan membiayai selama periode tertentu. Nah, ini diatur dalam kontrak KPBU ya. Biasanya dalam jangka pendek, jadi membangun dalam batas tertentu, waktu tertentu, setelah itu diserahkan ya pada pemerintah. Yang ketiga, desain, membangun dan memelihara. Nah, ini yang jangka panjang biasanya. Ya, badan usaha merancang, membangun, membiayai dan menyediakan layanan operasi pemeliharaan. Jadi dari awal, dari merencanakan sampai OP, operasi pemeliharaan ini oleh dengan perjanjian jangka panjang. Ya, bisa contohnya pengoperasian jalan, jembatan, pengurangan air dan sebagainya. Ini contohnya. Dan yang keempat, konsesi. Ada konsesi. Jadi badan usaha melakukan investasi dan pengoperasian dalam jangka waktu tertentu. Ya. Diatur dalam kontrak ya. Setelah jangka waktu habis, kepemilikan kembali pemerintah. Jangka waktu ini bisa berdasarkan waktu atau setelah kembali pokok, break even point ya, ini bisa diatur dalam kesepakatan. Ini adalah beberapa contoh skema APBU. Nah, sekarang saya akan nyampe pada bagaimana mekanismenya KPBU. Ya. Ini mekanismenya, pertama pendanaan berkelanjutan, yaitu mengundang investasi swasta untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah, baik APBN maupun APBD, anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu pendanaan. Dan yang kedua ada pembagian risiko. Ya, risiko desain, pembayaran, konstruksi, dan operasional antara pemerintah dan badan usaha kepada pihak yang paling mampu mengelola risikonya. Nah, ini bisa melalui kesepakatan atau kontrak, bisa melalui jasa asuransi, bisa juga ada asuransi dilibatkan. Dan itu pembagian. Yang ketiga, berkualitas dan efisien. Ya, nah ini mendorong membangun infrastruktur tetap berkualitas, efektif, efisien, dan tepat waktu. Dan yang keempat, ada perlindungan pada investor. Ini ada investor. Ya. Pemerintah dapat memberikan kepastian pengambilan investasi. Ya, ada janji pemerintah secara tertulis ya pada badan usaha melalui mekanisme pembayaran berkala. Ya, bisa secara berkala diatur per berapa bulan atau 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau 1 semester ya, atau per tahun. Dan yang ketiga, perluasan sektor. Jadi ini tidak hanya infrastruktur, tapi bisa dikembangkan, diterapkan berbagai jenis infrastruktur. Bisa jalan, transportasi, telekomunikasi, bisa energi, ya, listrik, fasilitas pendidikan, kesehatan, bisa juga perumahan juga bisa. Ya. Ini adalah mekanismenya. Kemudian kami akan sampaikan bagaimana peran masyarakat dalam KPBU, dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini peran masyarakat. Pertama, masyarakat itu sebagai pengguna. Jadi masyarakat sebagai pengguna yang aktif dan dia akan menerima pelayanan yang disediakan. Ya, jadi jalan tol, menerima irigasi, air irigasi, dan lain-lain. Dan yang kedua prinsipnya bahwa pengguna adalah mendapat manfaat maka wajib membayar. Ya. Maka wajib membayar untuk pelayanan yang telah diterima. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan membayar dari masyarakat, diperhitungkan. Ya. Kemampuan membayar. Masyarakat petani bisa membayar irigasi air atau jalan tol misalnya itu pengguna jalan ya.
Dan yang ketiga ada partisipasi komunitas. Ini. Pada proyek-proyek infrastruktur dalam skala kecil dan lokal, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan, ya, untuk memastikan proyek sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Ya, untuk irigasi tersier itu ada perhimpunan kelompok pemakai air, ya, PPA, perkumpulan kelompok pemakai P2A, pemakai air, ya. Ada peran air bersih, yang air bersih juga sederhana dengan gravitasi, ya, misalnya gitu. Nah, ini saya berikan beberapa contoh peran pemerintah dan badan usaha. Ini pemerintah ada contohnya, ini adalah menanggung jawab proyek kerjasama, PJPK, penanggung jawab proyek kerjasama, dan menetapkan standar spesifikasi teknisnya, ya, apakah itu irigasi teknis, tersier, sekunder, itu ditetapkan speknya. Kemudian melakukan persiapan proyek, penyiapan dokumen dan fasilitasi, penjaminan dan skema pembayaran. Ini pemerintah. Lalu bagaimana badan usaha? Badan usaha ini sebagai investor, ya, membiayai, sebagai mengelola, ya, melakukan studi kelayaan apakah visible atau tidak, penyediaan pendanaan dan merasakan konstruksi sampai operasi. Ini ada badan usaha. Nah, ini saya berikan contoh peran pemerintah dalam badan usaha ini, ya. Ini Kementerian Pertahanan Pembangunan Nasional Bappenas ini sebagai koordinator KPBU, ya. Kementerian Keuangan ini Direktur Jenderal DJPPR ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ini DJPPR ini instansi pendukung memberikan jaminan, dan kementerian lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD sebagai PJPK, pelaksana dari penanggung jawab program kerjasama, ya. Kemudian ada lembaga-lembaga pendukung, ya. Sini ada Komite Kebijakan Percepatan Pendidikan Infrastruktur, ada KKPPI, ya. Sekarang diganti Komite Kebijakan Percepatan Pendidikan Infrastruktur Prioritas namanya. Ada beberapa PT yang bisa mendukung, yaitu ada PT Sarana Multi Infrastruktur, ada Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PII, bisa mendukung, bisa digandeng. Inilah Bapak sekalian mengenai skema. Baik, saya akan sampaikan ke yang ketiga, ya, bagaimana KPBU penyiapan infrastruktur sumber daya air. Ya, sebentar, ya, saya ke belakang sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana KPBU penyiapan infrastruktur sumber daya air? Ya, pertama, coba bagaimana mekanisme KPBU untuk bendungan. Ini untuk hutan. Ini inisiatif proyek. Ini bisa pemerintah yang menginisiasi proyek bendungan, menentukan dibangun di mana, seberapa speknya, luasnya yang dilayani, ya, berapa hektar yang dilayani, ini pemerintah. Dan setelah itu pemerintah menawarkan kepada badan usaha. Kemudian setelah ada inisiatif pemerintah, bagaimana peran badan usaha? Ini, ya, sudah bertanggung jawab pada pendanaan yang membiayai badan usaha, baik untuk pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, OP, operasi pemeliharaan, ya, OP. Dan ada pembagian risiko, ya.
diatur dalam KPBU tentang pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Ya, ini kalau bendung ini ada sedimentasi, bagaimana siapa yang akan mengatasi? Mungkin terkena longsor, ya, karena ada deforestasi, ya, ada penggundulan hutan bagi longsor. Nah, ini siapa yang tanggung jawab? Ini risikonya harus diperhitungkan. Dan tentunya pembagian hasil. Ya. Beberapa mekanisme kembalian investasi ini misalnya pembayaran berkala oleh pemerintah, ya, atau tarif yang dibayar pengguna layanan. Ya, misalnya bendungan untuk objek pariwisata, lah sini ada pemasukan dari sektor pariwisata atau dari budidaya ikan, itu ada budidaya ikan. Maka bagaimana hasilnya? Ini tentunya diatur untuk keuntungan dari badan usaha, ya, dan koordinasi dengan stakeholder. Ya. Ya. Perlu diatur koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB dan badan usahanya. Ya, terjadi keharmonisan, ada koordinasi yang efektif. Ya. Ini saya berikan beberapa contoh bendungan yang dibangun dengan skema KPBU. Ya. Ini di Sumatera, proyek bendungan Merangin di Provinsi Jambi. Ya, ini juga dibangun dengan skema KPBU, ya. Namanya skema blended finance. Ya. Blended finance ini itu adalah metode pembayaran yang menggabungkan dana publik dan dana swasta untuk mengurangi risiko sektor swasta. Nah, ini namanya blended finance. Itu mekanismenya bisa subsidi, bisa perjanjian konvensional, gimana fasilitas dana bergulir dan lain. Dan terintegrasi dengan pembangkit listrik tenaga air. Ini di Jambi itu ada pembangkit air, pembangkit listriknya, ada PLTA-nya. Ya. Yang kedua ada rencana pembangunan bendungan di Jawa Tengah. Ini di Kecamatan Singorojo, namanya Bendungan Bodri, ada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini untuk menyediakan air baku, untuk pengendali banjir dan diperlukan 277,37 hektar lahan untuk dibebaskan. Nah, ini dalam proses sekarang. Saya akan memberikan ilustrasi gambaran bagaimana bendungan Merangin itu di Jambi dan lokasi bendungan di Bodri itu, ya. Ini adalah bendungan Merangin di Provinsi Jambi. Ini contoh yang sudah selesai dibangun KPBU dengan KPBU. Saya kira bisa dilihat, ya. Ini contohnya. Dan yang kedua nanti persiapan pembangunan bendungan Bodri di Kendal. Ini lagi persiapan. Ini lokasinya lagi dicek, ya. Lokasinya ini di sini. Ini membutuhkan 277 hektar lebih lahan untuk dibebaskan, akan diairi, ya. Ini contoh. Ini adalah mekanisme. Ini adalah lokasi bendungan Bodri, Jawa Tengah. Nah, sekarang saya akan sampai bagaimana mekanisme KPBU dan pembangunan irigasi. Nah, ini irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Bagaimana yang pertama, penempatan spesifikasi. Nah, pemerintah menetapkan spesifikasi teknisnya, ya. Dan pemerintah menetapkan standar pelayanan. Jadi ini irigasi teknis, tersier atau sekunder, melayani berapa hektar sawah. Nah, ini ditetapkan oleh pemerintah, ya, kan. Kemudian penggunaan sumber daya badan usaha. Ya. Jadi badan usaha menyediakan sebagian atau seluruh sumber daya, antara lain pembiayaannya, perencanaannya, melaksanakan konstruksinya, dan operasi pemeliharaannya. Ini penggunaan mekanisme. Kemudian yang ketiga juga pembagian risiko.
Ada risiko dibagi antara pemerintah dan badan usaha sesuai perjanjian yang disepakati. Misalnya ada kerusakan akibat longsor, irigasi terputus, ya, dan lain-lain. Ini pemanfaatan yang tidak benar, misalnya. Ini harus diperhitungkan, risiko ditanggung bersama. Ya. Karena irigasi ini banyak bisa dipakai untuk, misalnya untuk mencuci hewan, nah sebagainya, itu risiko. Dan bagaimana mengembalikan investasi, karena badan usaha ini yang menginvest, maka bagaimana mengembalikan. Ya. Di badan usaha mendapat investasi melalui mekanisme pakai bayar oleh beberapa masyarakat. Jadi masyarakat yang menggunakan air irigasi ada iuran, pembayaran, itu nanti disampaikan kepada badan usaha. Ya. Nah, itu investasi. Atau bisa berkala oleh pemerintah, ya, dari pemerintah mengalokasikan dana APBN atau APBD secara rutin berkala, ya, 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali, ya, diatur dalam perjanjian, itu bisa juga. Dan penerapan swasta ini ahli, ya, maka bisa menerapkan teknologi inovasi, bisa teknologi inovasi, bisa smart irrigation asset management system. Nah, ini bisa dipantau dari jarak jauh. Atau smart water management. Nah, ini juga meningkatkan efisiensi di dalam mengelola spam. Ini juga, saya memberikan contoh-contoh proyek KPBU bidang irigasi. Itu ada di Lampung. Ya. Nah, di Lampung ini irigasi Ogan Kemering Ulu Timur, ini di Lampung. Ini jaring irigasi seluas 59.148 hektar, ya, dan termasuk rehabilitasi dan pembangunan dan operasi pemeliharaan. Ini irigasi. Ini di bidang sumber daya air, ya. Sekarang kita sampai yang nomor 4 pada bagaimana KPBU pembangunan infrastruktur jalan jembatan. Ini, ya, ini bagaimana pembangunan jalan jembatan. Ya, ya. Jadi bagaimana peran pemerintah dan peran badan usaha. Ya, ini hampir sama, ya. Peran pemerintah membuat dan menetapkan spesifikasi proyek yang akan dibangun, menyediakan dukungan dan fasilitas, misalnya segi kelayakannya, penjaminan lokasi dan sebagainya, memastikan kesediaan lahan, ya, clear and clean, ya, land clean. Ini di lahannya sudah yakin, kemudian memberikan pembinaan dan panduan kepada badan usaha selama proses penyiapan proyek, ya, dipandu. Bagaimana peran badan usaha? Ini. Peran badan usaha. Peran badan usaha adalah menyediakan pendanaan dan sumber daya lainnya, ya, bisa tenaga kerja dan lain-lain, peralatan dan lain-lain. Dan badan usaha ini terlibat dalam perencanaan konstruksi. Di dalam konstruksi dilibatkan, ya, supaya memahami. Bisa dalam operasi pembayaran, bisa hanya OP-nya juga bisa. Dan mempertimbangkan pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini yang lagi biasanya banyak dilakukan adalah di pembangunan jalan tol, ya. Kalau bagaimana mekanisme pembangunan jalan tol ini? Kalau jalan tol itu penyediaan infrastruktur dan layanan, ya. Pemerintah menetapkan rencana umum dan spesifikasi infrastruktur jalan tol. Kemudian badan usaha terlibat dalam proses pembiayaan pelaksanaan konstruksi dan pembangunan. Ini banyak sekali jalan tol yang kerjasama KPBU, ya. Waskita Karya ada, ya, Utama Karya ada, ya, dan pembagian risiko. Jadi risiko dibagi antara pemerintah dan badan usaha sehingga investor merasa lebih aman. Nah, seperti yang sering terjadi itu di tol Cipularang, di kilometer 90 itu sering longsor. Itu longsor karena itu tanah situ bergerak. Nah, ini harus diperhitungkan juga.
Lalu bagaimana pemeliharaannya, ya? Karena jalan tol itu tentu ada pemeliharaan, ya. Ini juga diperhitungkan risikonya bersama, ya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah pengembalian investasi. Jadi badan usaha mendapat pengembalian investasi melalui tarif jalan tol. Nah, dan berlaku selama masa konsesi. Ya, masa konsesi ini berapa tahun atau setelah break even point, setelah pulang pokok. Nah, ini diatur dalam kontrak. Masa konsesi itu kan dalam perjanjian atau kontrak. Ini jalan tol. Nah, lalu tentunya jalan tol ini memang banyak dengan KPBU, ya, karena memang bermanfaat sekali, ya. Bagaimana manfaatnya? Ini manfaatnya, ini mempercepat pembangunan, ya, mempercepat pembangunan infrastruktur karena keterbatasan dana pemerintah. Dari pemerintah terbatas, apalagi tadi kami sampaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Nah, ini akan terbatas. Dan mendorong partisipasi swasta. Jadi swasta, badan usaha untuk berinvestasi, dan tentunya dengan ada jalan meningkatkan konektivitas, ya. Jadi hubungan satu tempat dengan tempat yang lain, daerah satu dengan daerah yang lain, ya. Peningkatan elektrikitas antar daerah bisa memperlancar distribusi barang dan jasa dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ada disparitas harga antara wilayah ini dikurangi. Harga di satu tempat dengan tempat lain tidak berbeda jauh. Disparitas harga. Dan mengurangi beban anggaran negara. Jadi anggaran negara bebannya agak terkurang. Sebagian besar pendanaan berasal dari swasta. Saya kira ini. Nah, ini saya berikan bagaimana pedoman menyusun kajian studi kekayaan dalam pembangunan jembatan atau jalan. Ini ada surat edaran dari Direktur Jenderal Bina Marga. Ini ada edaran nomor 10. Ini tahun 2022. Ini di situ silakan dipelajari, ya. Untuk membangun jalan dengan KPBU itu ada ketentuan umumnya. KPBU dan AP akses pelayanan, bagaimana kajian hukum kelembagaannya, bagaimana kajian teknisnya, kajian ekonomi dan komersialnya, apakah menguntungkan atau tidak, ya. Dan kajian lingkungan dan sosial, kajian bentuk kerjasama, kajian risiko, dan kajian juga pemerintah dan atau jaminan pemerintah. Ya. Nah, bagaimana pemrakasan proyek pembangunan jalan tol? Nih, jalan tol ini prakarsa pemerintah ini dilakukan melalui 4 tahap, ya, direncanakan, tahap penyiapan, tahap transaksi, tahap pelaksanaan perjanjian. Nah, ini. Dan 2, atas prakarsa badan usaha, bisa juga badan usaha yang memprakarsai, bisa juga. Persyaratannya ini, usulan proyek jalan jembatan harus terintegrasi secara teknis dengan rencana strategis atau program Dirjen Bina Marga. Dan layak secara ekonomis dan finansial tentunya. Layak, ya, jadi tidak rugi nanti badan usahanya. Badan usaha juga harus memiliki kemampuan, ya, keuangan yang memadai. Ini bisa pinjam ke bank dan lain-lain. Nah, tahapannya tahap inisiasi, ya, usulan, disiapkan, transaksi, dan dilaksanakan. Ini contoh, ya. Ini dari sekarang kajian, bagaimana kajiannya dalam proyek KPBU pembangunan jalan dan jembatan. Apa yang harus dikaji? Tentunya kajian hukum dan kelembagaan, ya, dianalisis prakarsa dan undang-undang yang mendasari bagaimana kelembagaannya. Nah, kemudian baru kajian teknis. Nah, kajian teknis ini rencana trase dan ruas jalan. Trasenya di mana, lewat lereng atau lewat pantai, gunung, ya. Indikator kinerja jalan, itu lalu lintas hariannya apakah cukup padat diperkirakan, ya. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sosialnya, apakah lingkungan sosialnya mendukung, jangan sampai diprotes kalau lewat tengah kota, ya. Dan rencana pembangunan awal, gambar rencana bangun dan rencana biaya.
Dan kemudian baru kajian ekonomi dan komersial. Ya, ini jadi dianalisis permintaan dan analisis pasar. Apakah banyak orang yang akan lewat yang bisa dikenai biaya? Apakah struktur pendapatan KPBU-nya cukup memadai? Biaya manfaat sosialnya, dan itu namanya road fund, ada biaya untuk jalan, road fund, ada enggak? Dan kajian lingkungan dan sosial. Ini karena kajian ini perlu juga karena penyusunan dokumen lingkungan, persetujuan kekayaan lingkungan, rencana pengadaan lahan. Yang karena jangan sampai pembebasan lahannya tidak disetujui oleh masyarakat dan pembangunannya juga ditolak oleh masyarakat, bisa juga seperti di Barelang itu, di Batam kan ada yang ditolak masyarakat di Pulau Barelang atau mana kalau nggak salah. Ya. Dan ada kajian bentuk kerjasama. Bagaimana kajian bentuk kerjasamanya? Ya. Dianalisis bentuk KPBU-nya, pertimbangan pemilikan dan bentuk KPBU-nya kayak apa? Rekomendasi dan penetapan bentuk KPBU, bagaimana rencana awal penyiapan dan transaksi dalam KPBU. Ya, itu ya. Kemudian baru kajian risiko. Ini kajian risikonya ya. Ini, tahapan kajian risiko, tahapannya apa? Diidentifikasi risikonya apa bencana alam, apa kerusakan akibat beban ya. Dan pengukuran bencana risiko seberapa besar, dan minimali dan mitigasi risiko, bagaimana mengurangi dampak risiko ini. Lalu strategi kajian risiko, bagaimana mengkaji, dan kebutuhan dukungan pemerintah apa dikaji. Kajian kebutuhan dukungan pemerintah, dukungan kelayaan, analisis kriteria dan jaminan pemerintah dalam bentuk apa jaminannya. Itu apakah anggaran, apakah pengamanan ya, dan ada kajian-kajian lain yang perlu ditindaklanjuti ya. Ada isu-isu kritis, misalnya bangun jalan wilayah banjir, wilayah longsor, tadi sudah kami beri contoh, dan rencana penyelesaian isu-isu kritis ya, misalnya penolakan masyarakat dan rekomendasinya kayak apa. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya berikan contoh KPBU jalan jembatan yang sedang berjalan ya, yang ini yang sudah berjalan dan sedang berjalan. Ini contohnya. Pertama, jalan tol Jor Elevated Cikunir Uli Jami, ini di Jakarta. Jakarta Outer Ring Road Jor Elevated, jalur antara Cikunir Uli Jami. Ini dibentuk dari konsorsium swasta kerjasama dengan pemerintah dan membangun dan mengoperasikan. Jadi yang dibangun yang membangun dan mengoperasikan swasta. Ini juga di Riau ada, di Batam. Di Batam sendiri ada. Di jembatan Batam Bintan itu KPBU di Kepulauan Riau. Dan di Jawa ada jembatan Wonokerto, itu kalender Hamilton. Ini saya berikan ilustrasi jembatan Batam. Ya, ini di Batam sendiri ada ini jembatan Batam Bintan. Ini ilustrasinya. Ya. Ini Bapak sekalian, ini di Batam. Mungkin Bapak itu bisa sering melihat ini Batam kan. Ini baik Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan lanjutannya adalah bagaimana KPBU penyediaan prasarana permukiman. Ya, saya mulai dari pengertiannya ya. Pengertiannya apa? PBUD ini pengertiannya adalah ya penyediaan
prasarana permukiman yang dilaksanakan melalui pembiayaan kreatif. Biaya kreatif ini termasuk melibatkan non pemerintah. Ya, ini pembiayaan kreatif dan prasarananya tetap berkualitas, ya, dijaga dan sumber daya dari badan usaha. Kemudian ada pembagian risiko para pihak. Ada empat item. Nah, ini dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Ini pengertiannya. Nah, sekarang apa tujuan KPBU di bidang prasarana permukiman? Ini ya. Tujuan KPBU di bidang prasarana permukiman yang pertama adalah mencukupi kebutuhan pendanaan. Ya, jadi mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dengan melibatkan dana swasta berkelanjutan. Ya, ini bisa APBN, bisa APBD, ya. Dan tadi kami sampaikan dengan efisiensi anggaran. Ini maka keterbatasan dana pemerintah, ya, itu. Ya. Dan kualitas infrastrukturnya harus tetap berkualitas, ya, prasarana harus tetap berkualitas. Jadi mewujudkan penyediaan prasarana permukiman yang efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu. Karena ini dibutuhkan masyarakat supaya segera dapat terwujud, ya. Karena prasarana permukiman ini sangat didambakan masyarakat, antara lain air bersih tadi sudah kami sampaikan. Dan yang ketiga mendorong inovasi dan efisiensi. Ya. Jadi mendorong inovasi, artinya memanfaatkan keunggulan pendekatan biaya dan inovasi dari sektor swasta dalam mengembangkan prasarana permukiman. Jadi sektor swasta ini banyak inovatif, ya, banyak memberikan teknologi baru bisa dimanfaatkan dan menetapkan iklim investasi yang keempat. Ya, ini menarik minat dan partisipasi badan usaha dalam penyediaan prasarana permukiman berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Nah, tadi sudah kami sampaikan, usaha yang sehat itu keuntungannya wajar, resikonya bisa diminimalisir, pengerahan sumber daya yang ada di badan usaha, ya, itu bisa dimanfaatkan. Dan yang kelima, mengurangi beban pemerintah. Tadi sudah kami sampaikan, ya. Mengurangi beban keuangan pemerintah dengan melibatkan sumber daya badan usaha. Tadi ini seperti webinar ini kan mengantisipasi dalam kebijakan efisiensi anggaran. Ya. Nah, sekarang kita fokus pada bagaimana KPBU di bidang penyediaan air minum. Ini yang juga dibutuhkan masyarakat, ya. Jadi KPBU di bidang penyediaan air minum ini adalah penyediaan air minum dengan skema pembiayaan oleh badan usaha dan dioperasikan oleh badan usaha. Ya, bisa dioperasikan. Jadi yang mengelola bukan PDAM lagi air minum, tapi badan usaha sampai jangka waktu tertentu. Dan bisa mengembalikan investasi dan melalui tarif. Ya, jadi investasi dikembalikan melalui penarikan tarif layanan air bersih yang dapat air minum per kubik bayar berapa, gitu, ya. Dan setelah masa konsesi dikembalikan. Nah, setelah masa konsesi aset dikembalikan ke pemerintah. Nah, jadi dibangun dulu oleh swasta, investasi, kemudian imbalannya, ya, tarif-tarifnya ke swasta setelah masa tertentu, baik itu berapa dalam kontrak berapa tahun atau setelah break even point, atau itu dikembalikan ke pemerintah. Asetnya menjadi aset pemerintah. Apa tujuannya? Tujuannya mempercepat pelayanan target. Ini, ya, mempercepat pelayanan target sehingga akses air minum layak dan aman. Jadi masyarakat dapat air minum yang bersih, yang aman, dan meningkatkan efisiensi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi tidak kualitas pelayanannya balik tingkat, ya, airnya tidak membuat penyakit. Ya. Nah, sekarang bagaimana peran pemerintah
ya, dan badan usaha dan KPBU SPAM, sistem penyediaan air minum. Ini sistem penyediaan air minum. Peran pemerintah ya seperti yang lain, yaitu baik pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, ya bisa membuat pedoman-pedoman, peraturan-peraturan, melakukan pembinaan dan pendampingan, bisa juga melakukan pendampingan. Setelah itu melakukan tender bagi yang berminat, kemudian regulasi untuk memastikan keberlanjutan proyek, ya supaya proyek berlanjut. Nah, apa peran badan usaha? Ya. Peran badan usaha adalah termasuk BUMN, BUMD atau swasta murni adalah merancang, membiayai, melaksanakan pembangunan, dan mengoperasikan prasarana SPAM, sistem penyediaan air minum SPAM. Ya. Nah, ini jadi bagaimana skema KPBU-nya di bidang SPAM, air minum. Ini. Nah, supaya KPBU di bidang air minum, satu BOT, ya, build, operate, transfer, dan dibangun, dioperasikan, baru kembalikan ke pemerintah. Ini badan usaha mendesain, membangun, dan mengoperasikan. Kemudian ditransfer ke pemerintah setelah masa konsesi berakhir. Ya, konsesi ini diatur dalam kontrak, ya, kontrak sampai pembayaran, ya, itu. Dan konsesi badan usaha menginvestasikan dan mengoperasikan fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Ya. Kemudian setelah jangka waktu tertentu, kepemilikan kembali ke pemerintah. Nah, jadi masa konsesi itu bisa berdasarkan waktu, berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau BEP, berdasarkan break even point, berdasarkan setelah impas, setelah masa impas, ya, itu diatur di dalam kontrak konsesi. Dan kontrak pemeliharaan, bisa juga dengan kontrak pemeliharaan. Jadi badan usaha mengoperasikan memelihara aset milik pemerintah. Jadi asetnya sudah ada, proyeknya sudah selesai, sudah ada, tinggal diserahkan pemerintah kepada swasta untuk dioperasikan. Ini bisa juga. Yang bangun cuma pemerintah, baru di-OP-kan swasta dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya diatur dalam kontrak juga. Kemudian apa tujuan dan manfaat KPBU SPAM? Tujuan manfaat KPBU SPAM, ya, tentunya pertama meningkatkan akses air minum. Jadi mempercepat pencapaian target 90% akses air minum layak. Ya. Jadi tahun 2024 ini baru 15% air minum aman. Nah, tahun 2024 maka harus segera bisa mempercepat pencapaian target. Yang kedua, efisiensi dan kualitas. Jadi mendorong meningkatkan efisiensi dan penggunaan air dan kualitas layanan bagi masyarakat. Jadi kualitas airnya dijaga, ya, pelayanannya lebih luas, dan menarik investasi. Ya, jadi membuka peluang investasi dari badan usaha untuk membiayai pembangunan prasarana SPAM. Dan yang keempat, penguatan badan usaha milik daerah. Jadi badan usaha milik daerah ini bisa diperkuat untuk mendorong badan usaha milik daerah air minum untuk menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan. Beberapa BUMD air minum ini mungkin kurang berkelanjutan, ya, kurang berkembang, maka bisa didorong melalui KPBU. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya berikan beberapa contoh proyek KPBU bidang pelaksana permukiman, ya, contoh yang sudah dilakukan. Ya. Pertama, ya, ini ada SPAM unggulan Pasuruan Jawa Timur. Ini sistem pengelolaan air minum unggulan. Ini dengan pola BOT, build, operate, transfer, bangun, guna, serah. Dan meliputi 4 kabupaten, itu melayani 5 kabupaten kota.
kapasitasnya cukup besar, 4.000 liter per detik. Bukan kecil, bukan usia kecil ini besar, 4.000 liter kecil. Ini unggulan Jawa Timur. Dan di Sumatera ada di Pekanbaru, Riau. Ini spam Kota Pekanbaru ini memberi rehabilitasi dan pengembangan, direhab, dikembangkan oleh swasta. Dan pembangunan instalasi pengolahan air dibangun dan pembangunan reservoir dan jaringan distribusi. Ini distribusinya dibangun juga oleh swasta. Baik Bapak sekalian, saya memberikan ilustrasi gambaran spam unggulan di Pasuruan, Jawa Timur ya. Ini spam unggulan Pasuruan, Jawa Timur. Persediaan air sebelum dibersihkan, dialirkan. Ya. Baik, ini salah satu contoh spam yang dibangun melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya. Baik Bapak sekalian, kita lanjut ke bagaimana KPBU di bidang persampahan. Ya, persampahan ini juga sangat layak untuk di KPBU-kan. Ya, ini yang 7. Bagaimana KPBU di bidang persampahan? Adakah merupakan pola kemitraan yang berupa penyediaan prasarana dan layanan pengolahan sampah melalui sumber daya swasta dengan prinsip risiko yang berimbang. Nah, karena ini sampah ini risikonya juga tinggi, Bapak sekalian, dan melalui pembiayaan kreatif, ya, melalui pembiayaan kreatif, peningkatan efisiensi pengolahan sampah dan prinsip ekonomi sirkuler. Nah, ekonomi sirkuler ini adalah model ekonomi yang bertujuan mempertahankan nilai produk dan bahan sumber daya dengan cara mengurangi limbah. Ya, limbahnya dikurangi. Bisa daur ulang, bisa menggunakan kembali. Ya, ini adalah ekonomi sirkuler namanya ekonomi sirkuler. Apa tujuan KPBU di bidang persampahan? Ya. Ini ya. Tujuan KPBU di bidang persampahan yang pertama adalah merupakan solusi pembiayaan dan peningkatan efisiensi. Ya, jadi sebagai solusi pembiayaan alternatif selain APBN atau APBD ya, karena keterbatasan APBD dan melibatkan sektor swasta. Dan kedua juga pengelolaan risiko. Jadi ada pembagian risiko yang proporsional. Karena sampah ini kan risikonya tinggi ya. Risiko penyakit masyarakat, risiko merusak jalan lingkungan dan sebagainya. Dan desain pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi, pembayaran dialihkan kepada badan usaha yang kompeten. Risiko. Dan prinsip ekonomi sirkuler, tadi sudah saya jelaskan apa itu prinsip ekonomi sirkuler. Artinya bisa mendorong penerapan ekonomi sirkuler dengan mengurangi sampah ke TPA. Jadi sampah tidak semua dibilang buang ke tempat pembuangan air. Ya. Bisa didaur ulang, di-recycle, dimaksimalkan, bisa di-reuse, digunakan penggunaan kembali sampah, dipakai lagi dalam reuse. Recycle ya, itu recycle didaur ulang dan pemanfaatan teknologi ya, teknologi sudah berkembang ya, maka badan usaha dapat menggunakan teknologi pengolahan sampah yang baru. Nah, sekarang banyak sudah bermunculan ya, mengubah sampah menjadi bahan bakar. Ada RDF, refuse derived fuel ya, jadi bahan bakar, atau energi listrik namanya WFE, waste for energy. Ya, jadi sampah ini jadi energi listrik. Ya. Nanti saya berikan ilustrasi, adanya. Nah, bagaimana peran pihak-pihak yang terlibat dalam KPBU persampahan? Peran pihak-pihak yang terlibat di KPBU persampahan, peran pemerintah
pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator seperti yang lain tadi, melakukan tender sama, regulasi untuk memastikan keberlanjutan proyek sama, ya, bahkan proyek, ya, sama juga, ya, dan membuat kebijakan untuk mendorong pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan. Ini peran pemerintah. Lalu bagaimana peran badan usaha? Nih, peran badan usaha apa itu bisa BUMN, BUMD atau swasta murni. Ya, itu bisa dalam pembiayaan, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana. Layanan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, itu ya. Nah, saya akan memberikan ilustrasi ya. Ilustrasi di mana ada TPPS di Jawa Barat ini tempat pengolahan sampah, air sampah di Nambu ya. Ada PPPS ya. Bentar. Ya, itu di Nambu, Provinsi Jawa Barat ini. TPPS ini tempat pengolahan pemrosesan sampah, akhir sampah, pemrosesan air sampah. Ini kerjasama pemerintah dengan provinsi dengan PT Jabar Bersih Lestari namanya PT-nya. Pembangunan dan pengelolaan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah TPPS, mengubah sampah menjadi RDF ya, menjadi bahan bakar refuse derived fuel untuk industri semen dan menghasilkan biomasa. Yang kedua ada TPPS di Manggar, Balikpapan. Balikpapan ini di Kalimantan. Ya, ini menerapkan KPBU dengan prinsip ESG, Environmental Social Governance. Jadi masyarakat lingkungan sosial masyarakat dimanfaatkan sebagai pelopor dalam pembangunan infrastruktur sampah berkelanjutan. Ini saya berikan ilustrasi ya. Ini Tupus di Nambu Jawa Barat. Yang barat yang tadi, yang Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Ini contohnya. Dan ini sampah yang jadi biogas itu di Balikpapan. Ini sampah ini dirubah menjadi biogas. Baik, Bapak sekalian, kita sampai hal yang terakhir, yaitu bagaimana kita simpulkan dan penutup, sebagai penutup ya. Simpulannya, ini ilustrasinya. Materi nanti akan kami sampaikan ke panitia yang melalui Bu Farah atau Pak Fandi nanti materi. Yang berminat nanti kita share materinya. Kita pada kesimpulan dan penutup. Apa kesimpulan dari apa kami sampaikan? Kesimpulan pertama, kesimpulannya adalah bahwa dalam rangka mewujudkan penyediaan infrastruktur dan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan, dilaksanakan penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Nah, ini dengan landasan hukumnya ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015. Yang pertama. Yang kedua, kerjasama tersebut dalam rangka mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Ya, tadi kita sudah jelaskan usaha yang sehat itu. Dan yang ketiga, skema KPBU bisa melalui kontrak operasi pemeliharaan, OP saja, atau perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun pemeliharaan melalui konsesi dalam jangka waktu tertentu. Nah, pembayaran diberikan atas pelayanan yang diterima dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Nah, ini kesimpulannya. Dan yang keempat,
masyarakat sebagai pengguna, maka dengan prinsip pengguna membayar serta partisipasi komunitas, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan sesuai dengan kebutuhan dalam konteks lokal. Ya, kalau irigasi ada P3A, perkumpulan petani pemakai air, dan tadi kami jelaskan air minum bisa masyarakat pelanggan. Ya. Yang kelima ya bidang sumber daya air antara lain bendungan, irigasi. Kalau di bidang bina marga antara lain bisa jalan, jembatan atau jalan tol. Di bidang prasarana permukiman antara lain penyediaan air, sistem penyediaan air minum, spam, prasarana persampahan. Nah, ini yang kami anggap sangat visible dengan bukan berarti yang lain tidak bisa, yang lain bisa, tapi juga ini yang sangat visible, yang sangat mungkin dilakukan melalui skema KPBU. Saya kira demikian yang kami sampaikan sebagai penutup. Ya, sebagai penutup bagi para penanggung jawab, pemerintah pusat, daerah, badan usaha, tenaga ahli, teknisi, seperti wajib memahami ya prinsip-prinsip skema serta mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Ya. Dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat, sebaiknya pemerintah pusat daerah mendorong penerapan KPBU. Nah, di sini yang hadir ada dari pemerintah daerah ya, supaya didorong. Jadi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat maka didorong untuk KPBU. Demikianlah yang paparan ini bermanfaat, semoga bermanfaat bagi para peserta pelatihan dan pembinar yang diselenggarakan oleh APEKNAS. Demikian paparan kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila tidak berkenan, dan waktu saya kembalikan ke Pak Fandi atau Bu Farah ya. Ya, waduh ya. Kalau ada pertanyaan silakan melalui chat atau WAG ya, karena pendengaran saya sudah agak kurang ya, ya. Pendengaran saya sudah agak kurang. Baik, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Bambang. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh Baik, ini silakan. ada pertanyaan Pak Fandi ya. Saya jawab dulu. Ini sebentar ini. Ada pertanyaan dari Bapak Tasrin Balinehu ya. Pak Tasrin ini ya. Nah, apakah ada regulasi dari pemerintah di mana pihak KPBU memiliki ide dan rencana pengembangan, misalnya jalan tol, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di satu daerah, namun pendanaan dari pemerintah atau misalnya dari PT, sarana multi infrastruktur dari Kemenkeu. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali, Bapak. Ada aturannya. Tadi ada SE Dirjen Bina Marga. Silakan dipelajari. Bisa didukung dari PT tadi, dari PT Sarana Multi Infrastruktur itu bisa mendukung. Tentunya ada kerjasama pengembalian investasi ya, keuntungan dan lain-lain. Tapi sudah ada aturannya. Bisa di daerah itu inisiatif dari swasta. Ini bisa. Ya, jadi kalau berinisiatif untuk memiliki ide mengembangkan jalan tol di daerah, silakan dibuat komunikasi dengan Dirjen Bina Marga, ada aturannya dan bisa minta dukungan PT tadi. Ya. Dari PT tadi itu bisa minta dukungan. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Ya. Dari baik, terima kasih Pak Boyke, sama-sama. Baik, saya kembalikan ke Pak Fandi atau Bu Farah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan boleh Baik, dikirimkan Ibu melalui kolom Maharani. chat. Iya, Bapak. Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin bertanya boleh share lewat kolom chat ya, biar Pak Bambangnya bisa langsung baca pertanyaannya.
Boleh mungkin Bapak Ibu yang masih ada ingin bertanya, boleh share ke kolom chat. Baik, Pak Tasrin dan ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya, kami menginformasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Jadi kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, serta regulasi dan event terkini. Baik Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya, boleh share pertanyaan melalui kolom chat, karena nanti materi akan kami kirimkan melalui email ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan daftar hadir yang sudah dikirim oleh admin. Mohon diisi Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Bambang. Jadi Eh, kalau dari kaitan apa namanya pertanyaan tadi berarti bisa dikomunikasikan dengan PT Bina Marga ya Pak ya untuk visibility study dan lain sebagainya atau gimana Pak ya? izin Bapak Tasrin boleh untuk diketik Pak karena Oh, eh, Bapak baik-baik. Bambangnya Siap, kurang dengar utuh. Iya, baik. siap. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Iya Pak. Ya, benar ya.
Jadi dikomunikasikan dari Dirjen Bina Marga, bisa melalui Dinas PU setempat, bisa. Nah, dikomunikasikan situ ada dipelajari itu aturan-aturan SE-nya, ada surat edarannya ya untuk jalan tol. Kalau untuk air minum ya ke Dirjen Cipta Karya gitu. Itu ada aturan-aturannya sudah ada. Demikian, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang atas pemaparan materi yang luar biasa dan sesi tanya jawab juga tadi sudah dijawab dari pertanyaan Bapak Tasrin. Baik, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali mungkin pertanyaan yang masih ingin masuk. Kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau nanti akan melemparkan pertanyaan, boleh chat di WhatsApp kami di 0822 8830 3338. Nanti kami akan bantu sharekan kepada Pak Bambang dan akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan sesi dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Baik, Bapak Ibu yang masih off cam boleh di-on-kan terlebih dahulu kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, baik. Saya pimpin dari slide pertama. Oke, kepada admin. Sama-sama, Bapak Indrawan Setiawan. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Slide pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat dan materi akan kita kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan oleh admin di kolom chat. Dan juga kami dari Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon untuk dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis dan regulasi, serta event terkini. Baik, demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Serta terima kasih kepada seluruh peserta yang senantiasa hadir sampai Zoom meeting terakhir. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.